hujan yang tidak tergesa. Di pagi yang tidak terburu-buru, hujan turun seperti sedang belajar berjalan. Ia jatuh satu persatu, tidak deras, tidak pula ragu. Di teras rumah kecilnya, Nara duduk dengan secangkir teh hangat. Uapnya naik tipis, lalu menghilang sebelum sempat membentuk apopa. Seperti banyak hal hidupnya akhir-akhir ini, datang sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Taman di depannya tampak basah, daun-daun mangga menunduk, bukan karena lelah, melainkan karena menahan air. Nara memperhatikan itu lama. Ia selalu merasa ada pelajaran kecil di hal-hal yang tidak berisik. Sudah beberapa hari ini, Nara berhenti mengejar jawaban. Ia berhenti menuntut dirinya untuk segera pulih. Ia berhenti menanyakan kenapa pada hal-hal yang memang tidak pernah menjawab. Yang ia lakukan hanya satu, duduk, bernapas, dan membiarkan waktu berjalan dengan kecepatannya sendiri. Beberapa bulan lalu, hidup Nara terasa seperti kereta yang melaju terlalu cepat. Ia bangga bisa mengikuti ritmenya. Bangun pagi, bekerja keras, mengambil keputusan cepat, memikul harapan orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu hari, kereta itu mengerem mendadak, tanpa aba-aba. Semua terasa runtuh bersamaan, bukan karena satu kesalahan besar, melainkan akumulasi kelelahan yang tidak pernah diakui. Nara ingat malam ketika ia duduk di lantai kamarnya, memandangi dinding kosong dan merasa gagal sepenuhnya. Ia tidak menangis saat itu, ia hanya kehabisan kata. Pagi-pagi setelahnya, ia memutuskan pulang ke rumah. Rumah kecil dengan teras menghadap taman, tempat ia dulu belajar mengenali dunia. Ibunya sudah lama tiada. Ayahnya menyusul setahun kemudian, tapi rumah itu masih menyimpan jejak-jejak kehadiran mereka. Rak buku yang sedikit miring, kursi kayu yang kakinya pernah ditambal, dan jam dinding yang berdetak pelan, seolah tidak mau terburu-buru. Hari-hari pertama di rumah itu, Nara banyak diam. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, memasak hal-hal sederhana. Tidak ada target, tidak ada tenggat, hanya gerak kecil yang dilakukan dengan niat penuh. Suatu siang, tetangga lama bernama Bu Ratmi datang, membawa pisang rebus. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk, mengupas pisang, dan bercerita tentang hujan yang tak lagi bisa diprediksi. Tentang tanaman yang kini butuh lebih banyak sabar. Tentang orang-orang yang sering lupa bahwa yang tumbuh paling kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Nara mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menimpali. Malamnya, hujan turun lebih deras. Nara mematikan lampu, membuka jendela, dan membiarkan suara hujan memenuhi kamar. Ada ketenangan aneh di sana. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Ia tidak harus menyelesaikan hidupnya malam ini. Ia hanya perlu menyelesaikan hari ini. Hari demi hari, Nara mulai menulis lagi. Bukan untuk dibaca siapa-siapa. Ia menulis untuk merapikan pikirannya sendiri. Ia menulis tentang rasa takut, tentang penyesalan, tentang marah yang tidak pernah sempat keluar. Lembar-lembar itu tidak selalu rapi. Kadang penuh coretan, kadang hanya satu kalimat, "Aku masih di sini." Itu kalimat yang paling sering ia ulang. Suatu sore, ketika matahari muncul malu-malu, setelah hujan panjang, Nara berjalan ke taman. Tanah masih lembek, sepatunya kotor. Ia tertawa kecil melihatnya, tawa
tawa yang lama tidak singgah di dadanya. Ia ingat, ayahnya pernah berkata, Kalau ingin tahu apakah hari ini layak dijalani, lihat apakah kamu masih bisa tertawa pada hal kecil. di sudut taman ada tanaman kecil yang hampir mati. Daunnya menguning, batangnya rapuh. Nara memutuskan memindahkannya ke pot lain. Ia membersihkan akarnya, mengganti tanahnya, dan menaruhnya di tempat yang mendapat cahaya cukup. Minggu berlalu, tanaman itu tidak langsung hijau. Tapi suatu pagi, tunas kecil muncul, sangat kecil, hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat Nara berhenti dan tersenyum lama. Ia mengerti sekarang, hidup tidak selalu memberi tanda besar saat kita membaik. Kadang ia hanya memberi tanda kecil yang menanti kita hadir sepenuhnya untuk menyadarinya. Pada suatu malam yang tenang, Nara duduk lagi di teras, teh hangat di tangannya, taman di depannya. Tampak hidup, ia tidak lagi merasa dikejar. Masalah belum selesai, masa depan belum jelas. Tapi ia tidak takut seperti dulu. Ia tahu satu hal, ia bisa bertahan, dan kadang itu sudah cukup. Hujan turun lagi, tidak tergesa, tidak memaksa, seperti Nara yang akhirnya belajar berjalan dengan kecepatannya sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu membaca cerpen ini. Semoga setiap kata yang tertulis bisa sampai ke hati, walau hanya sebentar. Jika berkenan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya.